Itu lebih kurang 1 menit lagi akan masuk waktu Jumat, 1 menit lagi akan masuk, dan marilah kita penuhi sampai yang terdepan. Apabila waktu Jumat telah masuk nanti, kita khatib dan muadzin, kita persilakan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyadari rahmat dan nikmat Allah masih tercurah kepada kita, khusus pada Jumat yang mulia ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa taat. Segala rintangan dan hambatan tadi untuk kita beribadah dan berangkat ke masjid ini sudah bisa kita menangkan. Semuanya itu sudah kita kalahkan dan kita sudah menang. Maka ini tidak bisa kita lepaskan dari rahmat dan nikmat Allah. Berarti nikmat iman masih kuat tertancap di dalam diri kita, sehingga bisa mengalahkan segala macam hambatan dan rintangan yang menghalangi kita untuk taat. Mudah-mudahan selalu kita seperti itu selama umur masih diberikan Allah, dan kita tidak tahu umur yang kita nikmati hari ini sampai kapan diberikan oleh Allah. Kita tidak diberitahu, namun yang jelas kita berdoa dan bermohon kepada Allah, selama umur kami masih ada ya Allah, seperti itulah hendaknya kehidupan kami. Segala yang menghambat, segala rintangan itu bisa kami hadapi dengan selalu Engkau berikan nikmat iman yang benar kepada kami. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita dasari khutbah kita dengan mengulang, membaca dan mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah tidak akan memperlakukan azab kepadamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Dan Allah itu maha membalasi amal yang dilakukan oleh makhluk, lagi maha mengetahui. Bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat itu pendek memang, tetapi tentu sebagaimana prinsip terhadap ayat Al-Quran, kita perlu mencari tahu apa petunjuk Allah di ayat itu. Al-Quran adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kewajiban kita adalah mencari petunjuk dari ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menunjuki dan menuntun amal keseharian kita. Nah, termasuk ayat ini. Apa petunjuk Allah di ayat ini kepada kita? Untuk itu kita didekatkan pemahaman oleh ulama-ulama tafsir di dalam menjelaskan ayat ini. Di antaranya kita kutip apa yang ditulis oleh Syekh Abi Bakar Al-Jazairi di dalam tafsir beliau, Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir. Beliau menjelaskan, min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat ini adalah la yu'adzibullahu ta'ala al-mu'mina syakira la fid dunya wa la fil akhirati. Artinya ayat ini memberikan tuntunan dan petunjuk kepada kita bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang beriman, yang bersyukur, baik azab itu di dunia maupun azab itu di akhirat. Bapak kaum muslimin, berarti ayat ini memberikan bimbingan. Ada semacam keberuntungan yang akan dijanjikan kepada kita, orang yang percaya kepada Al-Quran, yaitu bagaimana supaya terlepas dari yang namanya azab. Azab sudah menjadi bahasa kita, Bapak kaum muslimin. Ain zal alif ba azabut sudah menjadi bahasa kita, azab. Walaupun kita sudah paham, tetapi perlu kita dekatkan lagi dari pendekatan kebahasaan.
ulama, pakar-pakar bahasa secara umum mengartikan azab itu adalah kullu ma syaqqa 'alal insan. Segala sesuatu yang membuat susah manusia. Agaknya tidak berbeda dengan apa yang sudah kita pahami, yaitu yang membuat susah. Susah kita itu berarti adalah azab. Nah, Bapak kaum muslimin, dalam ayat ini Allah mengingatkan, Allah tidak akan memberikan itu. Allah tidak akan memberikan kesusahan itu. Nah, kepada siapa Allah tidak akan berikan kesusahan itu? Bapak kaum muslimin, oleh Imam Al-Jazairi perjelas dan ditafsirkan ayat ini, yaitu al-mu'min asy-syakira. Orang-orang yang memang yakin dengan Allah, orang-orang yang beriman lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dua syarat Bapak kaum muslimin untuk terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hidup susah yang diakibatkan tidak mematuhi ketentuan Allah. Karena ini syarat ini yang akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-mu'mina, orang yang beriman. Yang kedua, asy-syakira, orang yang bersyukur. Bapak kaum muslimin, orang yang beriman kita sudah sangat paham. Namun ulama melihat lebih jauh lagi, yaitu al-mu'min al-haqiqi. Orang beriman yang benar, yaitu tidak hanya sekedar percaya di dalam diri, dalam hati, tetapi tidak berwujud dalam perilaku, tidak. Karena iman yang sebenarnya dari isyarat-isyarat hadis Rasul, dari pemahaman para ulama, itu iman, keyakinan yang tertancap di hati, kemudian diiringi dengan perilaku. Itu yang iman. Makanya sering kita dengar tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Kita percaya di hati kita, kemudian kita ucapkan di lidah kita, mengakui Allah sebagai Tuhan. Betul kita habiskan hari dan kegiatan kita memang lillahi rabbil alamin, sesuai dengan bacaan kita dalam salat itu. Hidup saya, mati saya ya Allah, itu adalah lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada untuk yang lain. Karena perintah Engkau ya Allah, karena menuruti ketentuanmu ya Allah, karena memang berada dalam aturanmu ya Allah. Begitu iman yang hakiki. Nah, Bapak kaum muslimin, lalu di antara bentuk amalan itu Allah ingatkan lagi, yaitu bersyukur. Bapak kaum muslimin, bersyukur juga dijelaskan oleh ulama, tidak hanya sekedar ucapan di lidah, tidak hanya sekedar ungkapan membuka pidato dan ceramah, tidak hanya sekedar diucapkan mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga diiringi dalam bentuk ketaatan. Ini yang diingatkan lagi, hakikat dari syukur itu supaya terhindar dari azab ini. Imam As-Sa'di, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau menjelaskan supaya berwujud syukur itu dalam hidup, khudu'ul qalbi wa i'tirafuhu bi ni'matillah wa sana'ul lisan 'alal mashkuri wa amalul jawarih bi ta'atihi. Bapak kaum muslimin, itu hakikatnya, yaitu sadar kita bahwa nikmat ini dari yang Maha Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terucap lidahnya alhamdulillah. Kemudian apalagi ada akhir dari wujud syukur itu, wa amalul jawarih bi ta'atihi. Amal kita, anggota badan kita, nikmat yang ada diberikan Allah kepada kita itu kita jalankan dalam bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud kerja kita dan tuntunan serta tuntutan Allah atau petunjuk Allah di ayat ini. Berarti kita dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik, nikmat yang ada itu. Setelah kita yakin Allah sebagai Tuhan kita, memang hidup kita hambakan hanya kepada Allah. Walaupun perbuatan kita zahirnya perbuatan duniawi, tapi kita tetap dalam koridor aturan dan ketentuan Allah, maka itu berarti wujud iman kita sudah ada, bukti iman kita sudah ada. Nah lalu
diperkuat dengan ketaatan yang didasari kepada pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, tidak ada kita yang tidak dapat nikmat. Kita hadir di masjid ini nikmat Allah. Badan kita sehat, bangun pagi tadi diberi kesadaran oleh Allah, itu juga nikmat. Makanya kita syukuri tadi pagi nikmat bangun itu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sadar kita tadi, sudah kembali ingatan saya ya Allah. Selama tidur entah kemana perginya, tapi pagi ini sudah Engkau berikan kembali kesadaran. Nah itu kan nikmat. Makanya kita dianjurkan kontak dan connect langsung dengan Allah. Segala puji bagi Allah, telah Engkau bangunkan saya ya Allah. Engkau beri lagi nikmat kesadaran sehingga saya bisa berbuat lagi untuk hari ini. Nah disitulah muncul syukur kita dalam bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus pikiran kita seperti orang tidur, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Sebagai pedagang tidak bisa ke toko, sebagai pegawai tidak bisa ke kantor, karena pikiran kita dihilangkan oleh Allah. Bisa saja mata bergerak, mulut masih bernafas dengan hidung dan keluar dari mulut, tapi kesadaran tidak ada. Apa model kehidupan kita kalau seperti malam dan tidur itu saja kita? Tapi kadang kita jarang menyadari pagi ketika bangun itu. Jarang kita menyadari nikmat, apalagi membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana. Kenapa tidak duduk kita sebentar sebelum ke dapur, sebelum ke sumur? Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ahyana, sudah Engkau hidupkan, Engkau kembalikan kesadaran ya Allah. Nah, kemudian di sana mulai muncul amal kita ya Allah. Saya akan salat, saya akan isi dulu. Subuh belum masuk, saya akan salat tahajud ya Allah. Kemudian diisi, dan hari ini saya bertekad akan mengisi umur ini kalau panjang lagi nanti sampai malam. Ini kerja saya, dan semua itu memang mengacu kepada Engkau. Tidak akan berbuat curang, tidak akan melanggar ketentuan-Mu ya Allah. Begitulah seharusnya hidup kita setiap hari Bapak kaum muslimin. Itu sebagai wujud syukur kita. Nah kalau sudah begitu, kita sudah memanfaatkan dengan ketaatan semua diberikan Allah, umur itu tadi. Begitu juga bapak-bapak yang diberikan kelebihan harta, juga sadar ini dari Allah. Kita manfaatkan harta itu di jalan Allah, mendukung kita beribadah. Yang wajib diminta Allah dalam harta kita keluarkan, maka itu zakat namanya. Kemudian juga yang sunnah kita keluarkan, maka itu berinfak dan membantu orang. Itu namanya wujud syukur dalam bentuk harta. Itu juga pangkat dan jabatan, kedudukan yang diberikan Allah. Walaupun zahir nampaknya manusia yang memberikan, rakyat barangkali yang memilih, tapi hakikatnya itu kan dari Allah. Allah yang meloloskan kita untuk menduduki jabatan itu. Maka kita sadari ya Allah, berarti ini amanah dari Engkau ya Allah. Saya akan pakai betul-betul di jalan yang Engkau ridhai. Tidak saya pakai untuk mencurangi orang, tidak saya pakai untuk hanya pribadi, untuk sekedar prestise saya ya Allah. Tapi betul-betul saya akan jalankan ini untuk meringankan orang sesuai dengan fungsi amanah jabatan ini, memudahkan orang, mengurus orang, bukan menguras orang ya Allah. Begitu harusnya sebagai wujud dari rasa syukur dalam bentuk jabatan. Bapak kaum muslimin, mudah-mudahan bisa kita luaskan dalam segala hal kehidupan kita. Kalau betul-betul kita ingin mengambil petunjuk dan mendapat petunjuk dari ayat Allah ini, ingin terhindar dari susah. Kalau tidak, berarti kita mengundang kesusahan sendiri yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak ingin itu Bapak-bapak kaum muslimin. Secara pribadi kita tidak ingin. Dalam rumah tangga kita tidak ingin susah. Dalam hubungan suami istri dengan anak-anak kita tidak ingin susah akibat dari kita tidak bersyukur itu. Karena itu namanya azab. Jadi ketika susah akibat tidak patuh dan tidak tunduk, itu yang disebut azab yang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara organisasi kita tidak ingin, secara masyarakat, secara berbangsa dan bernegara, kita tidak ingin susah. Makanya Allah memberikan isyarat di dalam ayat ini. Ayo, keyakinan yang sudah ada itu coba wujudkan dengan bentuk ketaatan yang didasari dengan menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala atau yang namanya syukur itu.
Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin, kita semua bisa mendapat petunjuk dari ayat Allah ini, sehingga kehidupan ke depan kita betul-betul dalam koridor aturan dan ketentuan Allah. Apapun yang kita miliki nikmat, hartakah itu, ilmukah itu, jabatan dan kedudukankah itu, semua itu mari kita pakai di jalan yang diridhai Allah dan bukan sebaliknya, sehingga kita betul-betul terjauh dari yang namanya susah atau azab itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan jalan kepada kita untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.